感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师卢军宏台长，感恩师兄们。Jika dalam sharing saya ada kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, mohon Kuan-Yin Pusa dan Hufa Pusa welas asih memaafkan saya. Saya dari Batam, di sini saya mau berbagi kesaksian. Dengan berikrar bervegetarian seumur hidup, anak saya sembuh dari penyakitnya. Pada tanggal 7 Juni malam, anak saya memberitahu bahwa di bagian pipinya ada satu benjolan. Katanya benjolan itu sudah ada beberapa hari yang lalu. Karena tidak merasa sakit, jadi dia tidak kasih tahu. Saya mencoba meraba benjolan tersebut, terasa sangat keras seperti batu. Pada umumnya, yang terjadi pada anak-anak, kalau panas dalam bagian pipi bawahnya akan bengkak. Tapi benjolan yang ada di muka anak saya letaknya pas di sebelah telinga, bukan di bawah pipi. Kami mencoba cek di internet untuk mencari tahu benjolan ini berbahaya atau tidak. Setelah menemukan gambar yang letak benjolannya sama persis dengan anak saya, kami membacanya bersama. Saya mulai khawatir karena di bawah gambar tersebut tertulis 70 hingga 80% adalah tumor dan satu-satunya cara untuk sembuh adalah dioperasi. Saat itu dalam pikiran saya sama sekali tidak terlintas ke dokter karena di saat pandemi sekarang ke rumah sakit itu sangat berbahaya. Dengan tenang saya bilang ke anak saya, tak perlu khawatir, ini paling peradangan. Seandainya terjadi apapun, kita tak usah cemas, kita punya Kuan-Yin Pusa. Pusa pasti akan menolong kita. Keesokan harinya, suami saya membeli obat herbal untuk penghilang panas dalam. Dan saya juga bantu oleskan aloe vera. Tapi tak kunjung kempes juga benjolannya. Benjolan itu semakin keras dan pipinya mulai bengkak. Tapi tidak terasa sakit. Di hari berikutnya, saya pergi ke Guanyin Tang melakukan kegiatan penggantian buah dan bunga persembahan. Jadi sebelum berangkat, saya tetap pesan banyak minum dan oles aloe vera. Setelah siap kerjaan saya di Guanyin Tang, sorenya saya ikut relawan piket untuk pasang dupa malam. Saya bersujud di depan altar. Saya memohon kepada Kuan-Yin Pusa agar anak saya diberkati supaya cepat sembuh. Dan juga memohon kepada Pusa, apabila hari itu apa yang saya kerjakan di Guanyin Tang terdapat jasa kebajikan, mohon Pusa berwelas asih mentransferkan jasa kebajikan ini ke anak saya agar karma buruk di pipinya bisa cepat terurai. Juga memohon kepada Nanjing Pusa agar bisa mendapat cara terbagus untuk pengobatan penyakit ini. Malamnya saya pulang ke rumah. Tidak tahu kenapa, saya bertanya kepada anak saya, apakah kamu masih ingin berikrar bervegetarian seumur hidup? Karena sebelumnya dia sudah pernah ada keinginan ini, tetapi karena saat itu dia baru berumur 11 tahunan. Dengan sangat kurang bijaksana, saya melarangnya. Jadi akhirnya hanya berikrar sebulan 2 hari. Tanpa ragu dan dengan sangat senang dia mengatakan mau. Karena besoknya Cui, saya ajak dia ke Guanyin Tang untuk berikrar. Setiba di Guanyin Tang, kami berdua bersujud di depan altar. Saya membimbing anak saya untuk berikrar dan memohon kesembuhan kepada Kuan-Yin Pusa. Dan saya juga berikrar Xiaofangzi untuk penagih hutang karma anak saya. Dia bersujud membaca Li Fo Ta Chang Hui Wen di depan altar untuk pertama kalinya. Perasaan saya sangat terharu dan sekaligus sangat bersyukur. Dengan usianya yang memasuki 14 tahun, anak ini sudah bisa bervegetarian seumur hidup. Sedangkan saya sendiri perlu waktu yang lumayan lama baru berani berikrar full vegetarian. Kaan Kuan-Yin Pusa memberikan saya anak yang bisa bervegetarian bersama saya selamanya. Kaan Kuan-Yin Pusa. Setelah dari Guanyin Tang, di perjalanan dalam mobil, anak saya bilang badannya panas dan sedikit pusing. Saya pikir mungkin dia kecapekan karena kelamaan menunggu saya baca Li Fo di Guanyin Tang.
Sebelum pulang ke rumah, kami singgah ke toko obat, membeli balsem atas saran seorang teman sedharma. Lalu kami makan siang, barulah pulang ke rumah. Setiba di rumah, kami masing-masing melakukan aktivitas. Sekitar jam 4 sore, saya bertanya kepada anak, "Apakah sudah oles balsem yang tadi kita beli?" Katanya belum. Saya suruh cepat oles, biar cepat sembuh. Dan keajaiban terjadi. Kaan namo tatsu tabe kuansing pusa yang sungguh maha welas asih. Benjolan di pipi anak saya menjadi sangat kecil dan hampir tidak bisa diraba lagi. Dan keesokan harinya sembuh total. Benjolan di muka anak saya hilang sama sekali. Kaan kuansing pusa. Hanya dalam beberapa jam setelah berikrar, benjolan yang tadinya masih keras hampir tidak bisa diraba lagi. 4 pusaka Sing Ningfamen benar-benar manjur. Kaan Master Lu yang tidak mengenal lelah dalam membabarkan Dharma. Kaan Kuan Sing Pusa sudah memberikan ajaran yang begitu bagus kepada kita. Semoga dengan kesaksian saya ini, teman-teman sedharma bisa mendapatkan manfaatnya dan lebih tekun dalam membina diri. Sampai di sini sharing saya. Karma saya tanggung sendiri, tidak membiarkan sefu menanggungnya, tidak membiarkan rekan sedharma yang mendengarkan menanggungnya. Kaan namo tatsu tabe juku junan guang da linggang guan xing pusa mohe sa. Kaan诸位佛菩萨及龙天护法菩萨。感恩恩师卢军宏台长，感恩师兄们。